AC Milan berhasil menjuarai Liga Champions pada musim 2002-2003. Ini merupakan gelar ke-6 Rossoneri. Di final, AC Milan menang atas Juventus lewat drama babak adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Rossoneri akhirnya kembali meraih trofi juara Liga Champions setelah pada musim 1993-1994. Di musim tersebut, AC Milan juara setelah mengalahkan Barcelona dengan skor fantastis 4-0. Di musim 2002-2003 ini, Milan mendapatkan 2 gelar. Selain Liga Champions, AC Milan juga mendapatkan gelar Coppa Italia. AC Milan gagal bersaing di Serie A setelah hanya finish nomor 3 di bawah Inter Milan dan Juventus yang akhirnya jadi juara. AC Milan memulai perjuangan di Liga Champions dengan bermain di kualifikasi babak ketiga. Ini karena AC Milan hanya finish nomor 4 di Serie A musim sebelumnya, sehingga AC Milan tidak langsung bermain di babak utama Liga Champions, melainkan harus bermain di babak kualifikasi. AC Milan melawan klub asal Republik Ceko Slovan Liberec. Langkah AC Milan di babak kualifikasi tidak berjalan mulus karena Slovan Liberec memberi perlawanan sengit. AC Milan menang 1-0 saat bermain di San Siro. Gol tunggal dicetak oleh Filippo Inzaghi pada menit ke-68. AC Milan mendapatkan perlawanan sengit dari Slovan Liberec di leg kedua. AC Milan kalah 2-1 setelah gol dari Filippo Inzaghi di menit ke-20 dibalas oleh Miroslav Poslepica pada menit 47 dan David Langer pada menit 87. Walaupun kalah dan agregat gol sama, AC Milan tetap lolos ke fase grup karena aturan gol tandang. Memasuki fase grup, AC Milan tergabung di grup G bersama raksasa Jerman Bayern Munchen, perwakilan Spanyol Deportivo La Coruna, dan kuda hitam dari Prancis Lens. AC Milan mengawali pertandingan di fase grup dengan menjamu Lens di San Siro. Pertandingan tersebut dimenangkan Milan dengan skor 2-1. Filippo Inzaghi menjadi bintang kemenangan dengan 2 golnya di menit 57 dan 61. Hanya bisa dibalas sekali oleh Lens lewat gol Daniel Moreira. Pada matchday kedua, AC Milan bertandang ke markas Deportivo La Coruna di Stadio Riazor. AC Milan tampil perkasa pada pertandingan ini. AC Milan melumat Super Depor dengan skor 4-0. Filippo Inzaghi lagi-lagi menjadi bintang kemenangan dengan hat-tricknya. Gol-gol Inzaghi tercipta di menit ke-33, 55, dan 62. Sementara 1 gol tambahan Milan diciptakan oleh Clarence Seedorf di menit 17. Pada matchday 3, AC Milan bertandang ke markas Bayern Munchen. Pada pertandingan itu, Milan menang dengan skor 1-2. Dan lagi, Filippo Inzaghi kembali menjadi bintang kemenangan dengan 2 golnya. Di menit 52, Inzaghi mencetak gol untuk membuka kemenangan timnya. Namun, Claudio Pizarro menyamakan kedudukan 2 menit berselang. Filippo Inzaghi menutup kemenangan Rossoneri dengan golnya di menit 84. Matchday keempat, AC Milan kembali bertemu Bayern Munchen. Kali ini, Milan bertindak sebagai tuan rumah. AC Milan mengambil inisiatif serangan dan langsung unggul di menit 11 lewat Serginho. Tendangan Serginho tidak mampu dihadang kiper Munchen kala itu, Oliver Kahn. Namun, Munchen memberi perlawanan. Tembakan kaki kiri Ternat berhasil merobek gawang AC Milan. Inzaghi lagi-lagi muncul sebagai pahlawan untuk Milan setelah tendangannya mengelabui kiper timnas Jerman tersebut pada menit 64. Skor bertahan hingga pertandingan selesai. Matchday kelima, AC Milan bertandang ke markas Lens. Lens bertekad untuk meraih 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke 16 besar. Lens bermain agresif dan menciptakan banyak peluang. Namun, AC Milan berhasil unggul terlebih dahulu setelah Andriy Shevchenko mencetak gol di menit 31. Lens menambah intensitas serangan hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat Daniel Moreira di menit 41. Pada babak kedua, Lens langsung menekan pertahanan Milan dan mencetak gol untuk membalikkan keadaan. Utaka berhasil mencetak gol di menit 49.
tidak ada lagi gol tercipta dan Les memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Matchday terakhir fase grup 32 besar, AC Milan menjamu Deportivo La Coruna. AC Milan unggul lebih dahulu lewat Jondal Thomasson di menit 34. Namun, Super Depor bangkit dan mencetak 2 gol masing-masing lewat Diego Tristan di menit 58 dan Roy Mackay di menit 70 untuk mengantar Deportivo La Coruna membalikan keadaan. Dengan hasil ini, AC Milan lolos ke fase 16 besar dan didampingi Deportivo sebagai runner-up. Meskipun poin akhir sama, tetapi AC Milan berhak sebagai juara grup karena unggul selisih gol atas Deportivo. Babak 16 besar Liga Champions musim 2002-2003 masih menggunakan format fase grup. Dari 16 tim yang lolos akan dibagi menjadi 4 grup dan setiap grup berisikan 4 tim. AC Milan tergabung di grup C yang berisikan raksasa Spanyol Real Madrid, wakil dari Jerman Borussia Dortmund, dan perwakilan Rusia Lokomotiv Moskow. AC Milan mengawali fase 16 besar dengan menghadapi Real Madrid di San Siro. Bermain di kandang sendiri, Di Rossoneri bermain menekan dari awal pertandingan. Real Madrid juga tidak mau kalah dengan memberi perlawanan. Andriy Shevchenko berhasil membuka keunggulan tuan rumah di menit 50. Tidak ada tambahan gol tercipta. Milan menang 1-0 atas Real Madrid. Matchday kedua babak 16 besar. Milan bertandang ke markas Borussia Dortmund di Signal Iduna Park. AC Milan berhasil menang berkat gol tunggal Filippo Inzaghi di menit 49. Pertandingan sendiri berjalan ketat dan saling balas serangan. Pertahanan Milan tampil apik dalam menghadang serangan-serangan dari Borussia Dortmund. Pekan ketiga babak 16 besar, AC Milan menjamu Lokomotiv Moskow di San Siro Stadium. AC Milan sempat kesulitan membongkar pertahanan tim tamu di babak pertama. Baru di babak kedua, AC Milan berhasil menjebol gawang Lokomotiv lewat gol Jondal Thomasson. Penyerang asal Denmark ini mencatatkan namanya di papan skor di menit 62. Lokomotiv berupaya menyamakan kedudukan di sisa waktu namun gagal. AC Milan menang 1-0 dan mengumpulkan 9 poin dari 3 laga. Matchday 4 fase grup 16 besar, AC Milan kembali bertemu Lokomotiv Moskow. Kali ini Milan bertandang ke markas Lokomotiv. AC Milan berhasil menang dengan skor 0-1. Sebuah pelanggaran di kotak penalti Lokomotiv berbuah tendangan penalti untuk Milan. Rivaldo yang menjadi algojo Milan berhasil menunaikan tugasnya dan menjebol gawang Lokomotiv di menit 34. 1 gol tersebut sudah cukup untuk membawa Milan menang. Di matchday 5, AC Milan bertandang ke markas Real Madrid Santiago Bernabeu. Real Madrid bermain sangat baik di laga ini. Mereka mengontrol permainan dan membuat AC Milan tidak bisa leluasa mengeluarkan permainan terbaiknya. Raul Gonzalez membawa Madrid unggul di menit 12. Di babak kedua, Real Madrid menggandakan keunggulan dan Raul Gonzalez kembali mencatatkan namanya di menit 57. Rivaldo sempat menghidupkan asa AC Milan lewat golnya di menit 81. Tetapi Guti memantapkan kemenangan Madrid lewat golnya di menit 86. Real Madrid menang 3-1 atas AC Milan. Di matchday terakhir, AC Milan menjamu Borussia Dortmund di San Siro. Bermain di kandang sendiri dan sudah memastikan lolos, Milan bermain kurang fokus. Alhasil, Dortmund berhasil mencuri gol lewat Jan Koller. Milan berusaha membalas di sisa waktu, namun tidak ada gol yang tercipta. Milan kalah 0-1 atas tamunya Borussia Dortmund. Namun, hasil ini tidak mempengaruhi klasemen akhir grup C, di mana AC Milan lolos ke perempat final sebagai juara grup dengan 12 poin, sedangkan Real Madrid runner-up grup dengan 11 poin. Di babak perempat final, AC Milan selaku juara grup C akan bertemu dengan runner-up grup lain, dan undian mempertemukan AC Milan dengan Ajax Amsterdam. Ajax lolos runner-up setelah kalah bersaing dengan Valencia yang lolos sebagai juara grup.
Leg pertama antara Ajax melawan Milan dilangsungkan di kandang Ajax, Amsterdam Arena. Pertandingan berjalan ketat, saling balas serangan sering terjadi, namun tidak ada gol yang tercipta hingga peluit panjang berbunyi. Skor 0-0 merupakan hasil yang harus diterima oleh kedua tim. Leg kedua, giliran AC Milan yang menjadi tuan rumah. Laga berlangsung di San Siro Stadium. Laga berjalan seru dan seimbang. Saling balas gol terjadi. Inzaghi membuka keunggulan Milan di menit 30 lewat golnya. Skor ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Ajax menaikkan tempo serangan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Hasilnya, Jari Litmanen berhasil menyamakan kedudukan di menit 63. Milan tersentak karena gol tersebut dan bermain agresif. 2 menit setelah gol Ajax, AC Milan kembali memimpin lewat gol Andriy Shevchenko di menit 65. Ajax sama sekali belum menyerah, walaupun bermain di kandang Milan yang dipadati puluhan ribu supporter tuan rumah. Ajax sama sekali tidak tertekan dan malah terus menekan pertahanan AC Milan. Ajax akhirnya mampu kembali menyamakan kedudukan lewat gol Steven Pienaar di menit 78. Skor 2-2 terus bertahan hingga pertandingan hampir selesai. Jika skor ini bertahan, Ajax yang akan lolos karena agresivitas gol tanda. Hal tersebut sangat disadari oleh para pemain AC Milan. AC Milan berusaha terus untuk mencari gol kemenangan, dan akhirnya Rossoneri berhasil mencetak gol di menit 90 lewat Jondal Thomasson. Milan akhirnya menang dengan skor 3-2 dan lolos ke semifinal untuk melawan Inter Milan. Inter lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Valencia dengan skor agregat 2-2. Inter lolos karena aturan gol tanda. AC Milan bertemu tim sekota Inter Milan di semifinal Liga Champions. Liga Champions musim 2002-2003 memunculkan dominasi tim Italia di semifinal. Selain Milan dan Inter, Juventus juga lolos ke semifinal dan akan bertemu wakil Spanyol Real Madrid. Juventus mengalahkan Barcelona di perempat final dengan skor agregat 3-2. Sedangkan Real Madrid menyingkirkan Manchester United dengan skor agregat 6-5. Leg pertama antara AC Milan dan Inter Milan berlangsung di Stadion San Siro. Milan terlebih dahulu bertindak sebagai tuan rumah. Pertandingan berjalan alot dan tidak ada gol tercipta selama 90 menit. Skor 0-0 bertahan hingga usai. Leg kedua masih bermain di tempat yang sama, hanya saja Inter giliran menjadi tuan rumah. AC Milan berhasil membuka keunggulan lewat Andriy Shevchenko di menit 45+1. Inter berhasil menyamakan kedudukan di menit 84 lewat gol Ebafemi Martin. Skor 1-1 bertahan hingga usai. Dengan skor ini, AC Milan berhak lolos ke final lewat aturan gol tanda. Di final, AC Milan akan bertemu Juventus yang di semifinal lainnya mengalahkan Real Madrid dengan skor agregat 4-3. Pertandingan final antara AC Milan melawan Juventus berlangsung di kota Manchester, tempatnya di markas Manchester United, Old Trafford. Pertandingan berlangsung ketat, saling jual beli serangan terjadi. AC Milan berhasil mencetak gol di menit 8 lewat Andriy Shevchenko. Namun, gol tersebut dianulir karena hakim garis menganggap Inzaghi dan Rui Costa sudah dalam posisi offside. Tetapi, Inzaghi dan Rui Costa tidak mempengaruhi terjadinya gol dan tidak juga menghalangi pandangan wasit. Tetapi, keputusan wasit tidak berubah. Setelah bermain selama 90 menit, hingga perpanjangan waktu 2x15 menit tidak ada gol yang tercipta, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan siapa yang berhak membawa pulang trofi si kuping besar. David Trezeguet maju sebagai eksekutor pertama Juventus. Tendangannya mampu dibaca dengan baik oleh Dida. Serginho sebagai penendang pertama Milan sukses menjalankan tugasnya. Skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara AC Milan.
Bek Juventus Alessandro Birindelli sukses menunaikan tugasnya, diikuti kegagalan Clarence Seedorf menendang penalti membuat skor 1-1. Marcelo Zalayeta maju sebagai eksekutor ketiga Juventus. Dia gagal menunaikan tugasnya, tetapi kegagalan itu diikuti eksekutor ketiga AC Milan yaitu Kakak Kalatsi, sehingga skor masih bertahan 1-1. Penendang keempat Juventus, Paulo Montero, tidak luput dari ketegangan. Dia gagal mencetak gol setelah tembakannya berhasil diblok oleh Vidal. Alessandro Nesta berhasil menunaikan tugasnya sebagai penendang keempat AC Milan. Skor 2-1 untuk keunggulan Milan. Penendang terakhir Juventus, Alessandro Del Piero, berhasil menunaikan tugasnya setelah dengan tenang mengecoh penjaga gawang Milan, Nelson Dida. Andriy Shevchenko muncul sebagai pahlawan AC Milan setelah dia menceploskan bola dengan memperdaya Gianluigi Buffon. Milan menang lewat babak adu penalti dengan skor 3-2. AC Milan juara Liga Champions ke-6 kalinya sepanjang sejarah, sementara Juventus menambah jumlah kegagalannya. Juventus kalah 5 kali saat itu dari 7 final yang sudah dicapai.